Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kecelakaan maut menewaskan 6 orang di Desa Nongan, perbatasan Bangli dan Karangasem. Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dalam kasus dugaan pungli. Menikmati keindahan air terjun Ulu Petanu di Gianyar. Hujan sudah mulai turun di beberapa daerah di Kabupaten Karangasem, namun 2 daerah yakni Desa Seraya Timur dan Kecamatan Kubu masih dilanda kekeringan. Sejak beberapa bulan terakhir, warga di 2 desa ini kesulitan air bersih karena embung mengering. Mereka harus mencari sumber air di tempat lain atau membeli air bersih dari truk tangki dengan harga yang mahal. Untuk membantu warga di daerah ini, BPBD bersama Polres Karangasem mendistribusikan air bersih. Dan bantuan air bersih langsung diserbu warga yang selama ini berusaha menghemat pemakaian air. Penyaluran air bersih itu diinisiasi oleh Polres Karangasem dalam rangka HUT Brimob, kemudian bersurat pada Bupati Karangasem, kemudian atas arahan Pak Bupati, kami bersama Dinas Sosial dan PDAM kemudian mengirimkan air bersih ke Seraya Timur. Sejauh ini daerah yang masih terdampak kekeringan, Pak? Sejauh ini yang masih belum mendapatkan hujan sampai dengan hari ini di Seraya Timur dan wilayah Kecamatan Kubu. Jadi permintaan distribusi air masih ada, Pak, ya? Permintaan masih ada, rencananya hari ini juga ada. Warga Desa Seraya Timur dan Kecamatan Kubu merasa senang dengan bantuan air bersih yang diberikan BPBD dan Polres Karangasem dalam rangka memperingati HUT Brimob Polri ke-78 tahun. Warga berharap selama kemarau daerah mereka terus mendapat bantuan air bersih. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Senin malam pekan lalu. Kelima petugas imigrasi tersebut diduga memungut biaya tidak resmi atau pungli terhadap penumpang yang melewati jalur khusus atau fast track di bandara. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bali, Dedi Kurniawan, Rabu pekan lalu mengatakan, kelima oknum petugas imigrasi tersebut memungut biaya antara Rp100.000 hingga Rp200.000 per orang, sehingga dalam sebulan mereka diduga bisa meraup uang hingga Rp200 juta. Yang menggunakan fasilitas fast track itu dipungut biaya antara 100 sampai dengan 250.000 per orang. Jadi karena adanya informasi tersebut, makanya pada tanggal 14 November kemarin kita turun, kita cek ke lapangan. Dan kita memang ke lapangan kita peroleh memang benar ada fakta itu terjadinya penyalahgunaan fast track dengan nilai nominal pungutan mencapai kurang lebih 100 sampai 200 juta per bulan. Dari jumlah tersebut telah berhasil diamankan uang sejumlah kurang lebih 100 juta rupiah yang diduga merupakan keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari praktek-praktek tersebut. Kakanwil Kemenkumham Provinsi Bali Romi Yudianto mengaku masih mengumpulkan informasi terkait kelima oknum petugas imigrasi terkait dugaan pungli. Jadi kami lagi mengumpulkan informasi terkait pemberitaan tersebut. Jadi teman-teman kalau sabar ya, nanti kami akan menjelaskan apa yang terjadi. Ya. Kita melihat antrian imigrasi itu panjang. Jadi untuk memecahkan antrian imigrasi, jadi dibuatlah kebijakan untuk memudahkan
agar antrian tidak panjang. Dan tentunya juga ada beberapa yang diakomodir seperti pelayanan keimigrasian itu harus mempermudah, jangan mempersulit. Nah, tentunya itu nanti akan ada terkait dengan autogate, itulah akan membantu kita dalam memecahkan permasalahan antrian. Hingga saat ini kelima petugas imigrasi tersebut masih menjalani pemeriksaan dan Kejaksaan Tinggi Bali belum menetapkan kelima oknum tersebut sebagai tersangka. Arianto Hutapea melaporkan dari Kota Denpasar. Sejumlah warga negara asing Rabu pekan lalu mendatangi Polda Bali. Mereka melaporkan Fanny Lauren Christie dan suaminya, Valerio Toci, ke polisi. Fanny diketahui seorang mantan putri Indonesia persahabatan. Pasangan ini diduga melakukan penipuan dan penggelapan villa bernama The Double View Mansion di kawasan Prerenan Mengwi, Badung. Kuasa hukum pelapor Erdia Kristina mengatakan, para korban mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan pasangan suami istri tersebut. Total kerugian untuk atas nama pelapor Lukas Simeon ini adalah 8,8 miliar. Untuk Timothy 4,4 miliar. Siapa yang dilaporkan? Terlapor adalah atas nama Fanny Lauren Christie dan juga suaminya Valerio Toci. Kalau kita total dari yang kemarin, warga negara asingnya ada Swiss, Itali, Inggris. Seperti itu. Berapa orang? Jadi total semuanya 10 orang. 10 orang. 10 orang. Yang ditipu. Ya. Polda Bali menerima laporan para korban dan akan mempelajari kasus ini melalui Ditreskrimum Polda Bali. Rekan sudah mengetahui ada laporan, sementara didalami ya oleh rekan-rekan penyidik di Polda Bali terkait dengan laporan itu ya. Apabila nanti ada perkembangan lebih lanjut ya, tentunya melalui mekanisme yang ada dari laporan yang ada kan akan dilakukan pendalaman dulu tentang bukti-bukti, kemudian nanti akan dilakukan gelar perkara. Sebelumnya pada Juni 2023, 10 warga negara asing dari sejumlah negara pernah juga melaporkan mantan putri Indonesia persahabatan bersama suaminya dengan kasus dan aset yang sama terhadap pasangan Fanny dan Valerio ini. Para korban mengaku mengalami kerugian hingga mencapai 167 miliar rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.